Hai semua, bertemu lagi dengan Mimin di Coffee Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, Mimin harap kalian bisa rebahan santuy. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Justice High. Film ini telah rilis tahun 2020. Film ini akan berfokus pada kehidupan seorang cowok yang culun dan seorang gadis yang pemberani, di mana mereka mulai berteman setelah bertemu di suatu sekolah. Dari sinilah si cowok tersebut mulai ingin belajar berkelahi dari seorang cewek tersebut. Jadi, apa yang akan terjadi pada cowok tersebut? Tersebut aja terus. Oke, mari kita simak video ini sampai habis. Di awal film akan diperlihatkan seorang murid sedang disorokin oleh teman-teman sekolahnya sambil dilempari sampah kertas. Gadis itu bernama Chaeyoung. Ternyata dirinya telah dikeluarkan dari sekolah itu dikarenakan telah melakukan perkelahian dengan murid lain di sana. Ini adalah Mr. Yang, yakni ayahnya Chaeyoung. Mereka berdua sedang mengurus kepindahan ke sekolah barunya Chaeyoung. Karena mengetahui bahwa Chaeyoung telah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena terlibat suatu perkelahian. Guru tersebut pun juga memperingati bahwa di sekolahnya telah memberikan skorsing kepada murid-muridnya karena telah melakukan perkelahian. Sepulang dari sekolah tersebut, Chaeyoung berjalan kaki sendirian karena ayahnya sedang pergi ke kamar mandi. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang siswa cupu bernama Jonggu sedang dibully oleh teman kelasnya. Jadi Jonggu ini selalu mendapatkan kekerasan oleh teman kelasnya dikarenakan ia tak pernah memberikan contekan kepada mereka. Awalnya Chaeyoung yang melihatnya tak menghiraukannya, namun ketika mendengar Jonggu mengatakan tentang sebuah keadilan, ia pun kembali lagi dan diam-diam merekam perbuatan mereka semua. Jelas aja itu membuat para berandalan itu kesal karena Chaeyoung telah merekamnya. Mereka pun awalnya memaksa untuk menyerahkan HP-nya Chaeyoung. Namun, karena Chaeyoung tak memberikannya, akhirnya terjadilah sebuah perkelahian dan ternyata Chaeyoung bisa dengan mudah menghabisi mereka berempat. Keesokan harinya, Chaeyoung mulai bersekolah. Di hari pertamanya, ia diperkenalkan di salah satu kelasnya di sana. Dan ternyata Chaeyoung satu sekolah dengan Jonggu dan para berandalan kemarin. Sepulangnya dari sekolah, Jonggu mencoba untuk berterima kasih kepada Chaeyoung. Namun, Chaeyoung malah mengatakan kepada Jonggu, berpura-puralah untuk tidak mengenalku. Dan kemudian Chaeyoung menyuruhnya untuk menjauhi dirinya. Scene berpindah ke sebuah kedai di mana preman yang tak mau membayar biaya makanannya. Kemudian datanglah Jonggu untuk melawannya. Namun sayangnya Jonggu malah dihajar oleh preman tersebut. Jadi kedai tersebut adalah kedai makanan ibunya Jonggu. Esoknya di sekolah, Chaeyoung didatangi oleh seniornya yang bernama Saena. Saena mendapatkan laporan bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Chaeyoung. Saena mencoba untuk mengambil HP Chaeyoung. Namun karena menolak memberikannya, Saena pun kesal dan ingin menamparnya. Tetapi Chaeyoung bisa menahannya. Dari sinilah Saena dibuat malu oleh Chaeyoung di hadapan para murid-murid lainnya. Sepulang sekolah, Jonggu mencoba lagi untuk mendekati Chaeyoung. Jonggu mengatakan kepada Chaeyoung bahwa dirinya ingin sekali bisa berkelahi seperti Chaeyoung agar bisa melindungi ibunya yang sering didatangi oleh preman di kedainya. Chaeyoung yang merasa kasihan akhirnya membawa Jonggu ke ayahnya. Jadi ayahnya Chaeyoung ini ternyata mempunyai dojo karate dan ia adalah guru karate tersebut. Di tengah-tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba Chaeyoung meminta uang jajan kepada ayahnya.
dan terlihat bahwa ternyata ayahnya ini tidak mempunyai uang karena ya dojo ayahnya itu tidak mempunyai murid sama sekali. Kemudian Jonggu mendaftarkan dirinya mengikuti latihan karate di dojo ayahnya Chaeyoung. Betapa senangnya ayahnya Chaeyoung mendapatkan murid pertamanya selain anaknya sendiri. Scene berpindah pada Saena yang sedang mengadu kepada Haeseong dan Jin Hyo atas kejadian kemarin. Karena Saena merasa Chaeyoung telah mempermalukannya dan menginjak martabat seniornya. Haeseong dan Ji Hyo ini adalah dewan siswa di sekolah itu. Ya, kalau di Indonesia mungkin sama seperti OSIS. Karena aduan dari Saena, Chaeyoung pun dipanggil ke ruang dewan siswa untuk menemui Jin Hyo, yakni ketuanya. Chaeyoung pun mendatanginya dan awalnya ia ditanyai basa-basi tentang asal-usul Chaeyoung. Namun tiba-tiba datanglah Saena dan ternyata mereka mempunyai rencana untuk memberi pelajaran kepada Chaeyoung dan terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Tetapi ketika Chaeyoung mengatakan bahwa dirinya kemarin hanya ingin menyelamatkan Jonggu karena mereka membuli Jonggu hanya karena tidak diberi contekan. Karena mengetahui bahwa perbuatan anak-anak buahnya sungguh tidak terpuji, akhirnya Haeseong melepaskannya dan menyuruhnya untuk pergi. Alasan Haeseong melepaskannya karena dirinya akan merasa malu jika membela orang yang salah. Hari demi hari pun Jonggu terus melakukan latihan karate sepulang sekolahnya. Sampai-sampai ia di sekolahnya harus merasakan pegal-pegal sekujur tubuhnya. Chaeyoung sekarang juga sudah mulai akrab dengan Jonggu. Di suatu malam, para dewan siswa mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya seorang bernama Gang Bae. Seorang bernama Gang Bae-sik. Terlihat bahwa Haesung tidak menikmati pesta tersebut. Kemudian ia pun pergi ke belakang bersama Jin Hyo. Perdebatan mereka pun terjadi karena ketika Haeseong mengetahui bahwa Jin Hyo akan bergabung dengan sebuah gangster. Di sisi lain, Chaeyoung melihat ayahnya sedang melihat foto ibunya. Sontak hal itu membuat Chaeyoung pun kesal. Ternyata ibunya itu telah meninggalkan mereka berdua dikarenakan ibunya lebih memilih hidup dengan lelaki kaya. Dan diketahui juga ternyata bahwa ayahnya ini menghabiskan banyak uang untuk membangun dojo tersebut. Esoknya Jin Hyo kedatangan gangster di sekolahnya yang diketuai oleh Sang Jin. Mereka memang sengaja ada janji bertemu. Pertemuan tersebut membicarakan bahwa Jin Hyo akan bergabung dengan gangster tersebut. Kemudian Sang Jin juga menemui Haeseo untuk mengajaknya bergabung juga. Namun Haeseo sekarang menolaknya karena ia tak mau menjadi anak berandalan. Kemudian lagi-lagi Jonggu diganggu oleh teman-teman kelasnya. Mereka akan membawa Jonggu ke ruang dewan siswa untuk memberikan pelajaran. Namun ternyata Jonggu bisa menghajar mereka dengan karatenya. Dan ternyata itu hanyalah halusinasi dari Jonggu saja. Nyatanya, ia masih tetap saja menjadi anak yang cupu. Kemudian, tanpa sengaja, Haeseong pun datang dan menyelamatkan Jonggu. Namun, tak disangka tiba-tiba Bae-sik datang dan langsung menghajar Haeseong. Jonggu pun hanya bisa pasrah bahwa dirinya akan dibawa mereka pergi. Tetapi, tiba-tiba Chaeyoung pun muncul untuk menyelamatkannya. Tak perlu waktu lama bagi Chaeyoung untuk menghajar mereka semua. Bahkan Bae-sik yang terkenal barbar masih bisa dikalahkan oleh Chaeyoung dengan mudah. Haeseong yang melihatnya pun semakin terpesona kepada Chaeyoung. Dari sinilah Haeseong ikut bergabung dengan karate dojo ayahnya Chaeyoung. Alasan Haeseong mengikuti latihan karate tersebut hanya karena ingin bisa ketemu dengan Chaeyoung saja. Jelas aja Chaeyoung sedikit tidak menyukai Haeseong yang berada di dojonya. Karena Chaeyoung tahu bahwa Haeseong adalah sekelompok dari anak-anak yang suka membuli di sekolahnya.
Datanglah di mana aksi-aksi dewan sekolah mulai bergerak. Mereka membalak semua kelas yang ada di sekolah itu. Namun, hanya kelas Chaeyoung saja yang tidak dipalak oleh mereka. Ya, karena mereka semua takut kepada Chaeyoung. Suatu ketika, lagi-lagi dua berandalan di kelasnya Jonggu membuli anak culun. Jonggu yang tak kuasa menahan emosinya mencoba untuk melawannya. Namun sayangnya Jonggu tetap dihajar oleh mereka semua. Dari sinilah Jonggu memohon kepada ayahnya Chaeyoung agar bisa melatihnya lebih cepat lagi, agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Jonggu pun diberi tugas untuk memukul samsak bambu sebanyak 1000 kali. Tiba-tiba datanglah Haeseong, di mana Haeseong ini sudah lama tidak berlatih karate dan dikira sudah keluar dari dojo tersebut. Dengan antusiasnya, hari demi hari mereka pun berlatih karate tiap hari. Mereka bertiga pun semakin hari semakin dekat. Haeseong pun juga masih berusaha untuk bisa mendekati Chaeyoung karena malu dan pasti ditolak juga mengajak hanya jalan berdua saja. Haeseong pun mempunyai rencana untuk mengajak Chaeyoung dan juga Jonggu. Sepulangnya dari bermain, mereka pun diajak Jonggu untuk makan di kedai ibunya dan memperkenalkan mereka berdua kepada ibunya. Ibunya Jonggu begitu senang, sekarang Jonggu sudah mempunyai teman. Keesokan harinya, Haeseong dan Jin Hyo sedang membicarakan sesuatu, bahwa sekolahnya sekarang sudah milik geng Gangbuk, yakni geng Sang Jin itu semua berkat uang yang dikumpulkan oleh Jin Hyo dengan memalak para murid. Dengan uang itu, akhirnya Jin Hyo bisa bergabung dengan geng Sang Jin. Perdebatan pun terjadi karena Haeseong yang tidak terima bahwa sekolahnya kini sudah menjadi milik para gangster dan akhirnya mereka pun berkelahi. Kemudian Jin Hyo menemui Saena untuk membicarakan sebuah rencana. Jin Hyo menganggap bahwa berubahnya sikap Haeseong adalah pengaruh dari Chaeyoung, sehingga membuat Jin Hyo ingin menghabisi Chaeyoung. Namun, karena Jin Hyo menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa menang berkelahi dengannya, makanya Jin Hyo menyuruh Saena untuk memberikan racun kepada Chaeyoung. Jin Hyo mengatakan kepada Saena bahwa jika mereka berhasil menyingkirkan Chaeyoung, maka Haeseong akan kembali ke Saena lagi. Dan dengan alasan tersebut, Saena pun menerima tawaran itu. Kemudian Saena melakukan rencana tersebut dengan memanggil Chaeyoung ke ruang dewan siswa. Dengan alasan Saena ingin meminta maaf atas segala perbuatannya kepada Chaeyoung. Saena juga sudah menyiapkan teh yang dimana itu berisi racun. Mereka berdua pun mengobrolkan tentang Haeseong, bahwa faktanya Haeseong dan Chaeyoung tidak ada hubungan apa-apa. Dan juga Chaeyoung sangat terlihat baik kepada Saena. Dari sinilah Saena tidak tega ketika Chaeyoung ingin meminum teh tersebut, sehingga Saena sengaja menumpahkan teh itu. Karena geram dengan perbuatan Saena tersebut, Jin Hyo pun datang dan langsung menampar Saena. Tiba-tiba, dari belakang Chaeyoung pun diserang oleh Bae-sik. Singkat cerita, mereka berdua berhasil menyekap Chaeyoung. Berpindah ke Jonggu. Ketika ingin pulang sekolah, ia tiba-tiba mendengar dari teman kelasnya bahwa Chaeyoung sedang ditangkap oleh Jin Hyo. Mengetahui hal itu, ia pun bergegas untuk memberitahu kepada Haeseong. Haeseong pun langsung mencoba untuk menelpon Jin Hyo dan ternyata Haeseong disuruh pergi ke ruangan dewan siswa kalau ingin menyelamatkan Chaeyoung. Mereka berdua pun bergegas untuk pergi ke sana.
Ya jelas saja, semua itu sudah direncanakan oleh Jin Hyo, bahwa mereka berdua harus melewati Bae-sik dan anak buah lainnya di lapangan basket sebelum pergi ke Dewan Siswa. Perkelahian pun terjadi di sana. Singkat cerita, ternyata Haseong dan Jonggu telah berhasil menghabisi mereka semua dan segera untuk pergi ke ruang Dewan Siswa. Sesampainya di sana, Jin Hyo meminta Haseong untuk berlutut di hadapannya. Kemudian Jin Hyo juga menendang Haseong habis-habisan. Namun karena tidak terima, Jonggu pun mencoba untuk melawan Jin Hyo. Dan itu ternyata membuat Jin Hyo murka dan mengajar habis-habisan juga Jonggu. Ternyata Jonggu sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk digebukin, agar Jin Hyo fokus kepadanya. Dan di sisi lain, Haseong telah melepaskan ikatan Chaeyoung. Kemudian Chaeyoung pun menghajar Jin Hyo dengan mudah. Singkat cerita, mereka bertiga pun berhasil menang dan segera pergi dari sana. Di akhir video akan diperlihatkan bahwa sekarang Chaeyoung dan ayahnya yang sudah mulai banyak yang mendaftar, meskipun itu hanya seorang wanita dan juga anak kecil. Dan film pun tamat. Menurut Mimin, endingnya kurang begitu lengkap karena tidak menjelaskan kelanjutannya. Gimana? Maksudnya apa yang terjadi pada sekolah itu dan nasib dari Jin Hyo itu sendiri. Dan ternyata gangster yang bekerja sama dengan Jin Hyo juga tidak terlalu diperlihatkan. Jadi ya kurang gitu aja di ending. Juga hanya menceritakan kehidupan senang dari Chaeyoung dan ayahnya saja. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan dari film ini. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.